Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ilham Mulnawir, NIM 1814272. Akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pengawasan dan Lembaga Keuangan Syariah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat atau rakyat banyak. Yang kedua, pengertian lembaga keuangan syariah. Menurut Kasmir, lembaga keuangan syariah itu merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya bank hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan lembaga keuangan syariah menurut DSN merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya yaitu peranan bank sentral atau BI terhadap pemerintah. Peranan bank sentral diantaranya yang pertama menjaga kestabilan moneter, yang kedua kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, yang ketiga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dan yang seterusnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, untuk masalah ini, bahwa kondisi ekonomi akibat adanya COVID-19 membuat roda perputaran ekonomi melambat, dikarenakan adanya himbauan social distancing, bekerja, kemudian belajar, beribadah di rumah, hingga larangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, membuat roda ekonomi terhambat atau terhenti, terutama pada sektor keuangan baik konvensional ataupun syariah. Optimisme perbankan syariah di awal tahun memasang target pembiayaan cukup tinggi, namun kemudian perlahan meredup lantaran wabah corona telah memukul berbagai sektor ekonomi. Sejumlah bank syariah kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif atau sederhana. Tidak hanya itu, lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal atau bursa efek, kemudian pegadaian, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya juga ikut melemah. Indeks bursa saham rontok, ekonomi pun terperosok. Kemudian data kondisi bank dan lembaga keuangan lainnya saat ini kita ambil salah satu contohnya yaitu Bank BNI Syariah. BNI Syariah sebelumnya memasang target pembiayaan tumbuh 5% sampai 17% tahun ini. Namun penyebaran virus corona telah memukul aktivitas ekonomi, membuat bank ini memilih untuk berhati-hati dalam mengelola portofolio, pembagian existing dan melakukan ekspansi. Yang kedua, lembaga keuangan lainnya contohnya yaitu pasar modal atau bursa efek mengalami penurunan sebesar 1,3% di level 3,937 sepanjang pekan ini. Indeks harga saham gabungan telah menyentuh posisi terendah. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini dan peranan lembaga keuangan dan manajemen bank terhadap adanya wabah virus ini. Nah, kita ambil salah satu contohnya yaitu bank syariah, yakni Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah melakukan beberapa antisipasi terkait pandemik virus corona. Di antaranya yang pertama, sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona terhadap kepada pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung. Yang kedua, adanya kebijakan work for home, yakni bekerja di rumah. Yang ketiga, ada juga yang tetap bekerja di kantor, tetapi dengan cara bekerja terpisah atau bergiliran, sesuai dengan ketentuan divisi atau unit. Yang selanjutnya itu menyarankan nasabah untuk lebih banyak menggunakan transaksi digital seperti menggunakan layanan e-banking. Adapun lembaga keuangan itu sudah bekerja sama dengan pemerintah bahwasanya untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian akibat pandemik virus corona ini, pemerintah, BI dan juga OJK telah mengumumkan stimulasi hingga jilid ketiga. Stimulasi yang diberikan mencakup fiskal, non-fiskal dan juga sektor keuangan. Nah, adapun yang akan dijelaskan yaitu stimulasi sektor keuangan. Stimulasi sektor keuangan diantaranya yaitu penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum rupiah maupun valuta asing. GWM rupiah diturunkan 0,5%, sedangkan valuta asing mencapai 4%. Yang kedua, OJK memberikan kelonggaran bagi emiten
membeli kembali saham yang beredar atau buyback tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Yang ketiga yaitu relaksasi pembayaran iuran program jaminan. Sosialisasi tenaga kerja bagi dunia usaha yang terdampak COVID-19. Nah, adapun peran LK atau lembaga keuangan terhadap adanya wabah virus ini, yang pertama yaitu melakukan penyesuaian operasional lembaga jasa keuangan dan meminimalkan interaksi antar orang tanpa mengganggu pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menunda seluruh perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang, baik internal ataupun eksternal, dalam bentuk sosialisasi ataupun rapat atau juga event-event lainnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.